Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. David Yafiz YouTube channel, kontennya kali ini berisi tentang kosakata dalam bidang penginderaan jauh atau remote sensing. Seperti yang kita ketahui, penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan teknologi yang berguna untuk merekam atau mencatat informasi tentang suatu objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung atau bersinggungan langsung dengan objek tersebut. Apa saja kosakata di bidang penginderaan jauh yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah satelit. Pengertian satelit adalah benda angkasa, baik itu alam ataupun buatan manusia, yang mengitari benda angkasa lain yang berukuran lebih besar. Mungkin kalau kita kasih contoh, mungkin misalnya seperti bulan. Bulan itu merupakan satelit dari bumi. Jadi kedua-duanya merupakan dia benda angkasa alam, bukan buatan manusia. Jadi coba lihat di sini, ini adalah gambar satelit ya, satelit buatan manusia. Nah, pada satelit ini akan dipasang dia nanti sensor yang dirancang untuk mengitari bumi. Nah, pada satelit ini dia akan berputar dalam kurun waktu tertentu sehingga dia kembali lagi dia pada titik semula. Jadi pada saat dia mengitari itu dia akan melakukan penyaman atau perekaman ya. Nah, kosakata yang kedua adalah wahana. Wahana adalah alat kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor yang berguna atau berfungsi untuk mendapatkan data-data penginderaan jauh. Coba kita lihat gambarnya dia di sini ya. Nah, ini dia wahana. Jadi wahana ini merupakan benda buatan manusia yang melayang dan terbang di permukaan bumi ya, dan atau juga mengorbit di bumi. Kalau dia yang terbang di permukaan bumi itu namanya wahana dirgantara, dan mengorbit bumi namanya wahana angkasa yang dipergunakan sebagai landasan perangkat penginderaan jauh. Dan benda yang melayang biasanya berupa balon udara. Jadi balon udara juga merupakan salah satu wahana, dan ada juga berupa pesawat terbang atau juga dia berupa satelit. Jadi satelit itu juga merupakan suatu wahana. Nah, berikutnya adalah sensor. Sensor itu adalah alat untuk merekam objek pada penginderaan jauh. Sensor ini biasanya ditempatkan atau dilekatkan dia, apakah dia pada satelit, terlihat pada gambar seperti itu ya. Nah, jadi alat inilah yang nanti akan merekam objek atau benda. Jadi ini dia sensornya ya. Oke, yang keempat adalah pixel. Pixel ini kependekan dari picture element. Itu adalah titik-titik cahaya membentuk suatu objek di layar komputer dengan fungsi untuk membentuk grafis dan juga mempengaruhi kualitas warna dari jumlah yang dimiliki. Dan sebuah unsur gambar atau representasi titik terkecil dalam gambar yang dihitung per inci dan akan terlihat di mata sebuah unsur seperti bentuk kotak kecil. Terlihat dia di sini. Ini adalah satu kotak ya. Jadi satu kotak ini adalah 1 kali 1, jadi 1 pixel. Jadi kalau dia 2 kali 2, coba lihat 4 kotak ya, jadi sama dengan 4 pixel dan seterusnya. Berikutnya adalah resolusi.
Resolusi ini kalau pengertiannya secara umum adalah kumpulan piksel yang membentuk gambar di foto. Nah, kalau pengertiannya berhubungan dengan penginderaan jauh adalah ukuran ketelitian data citra satelit, yang mana pada resolusi ini akan dilihat kemampuannya dalam mengampilkan sejumlah piksel pada layer tayangan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, coba lihat pada gambar di sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Manakah yang nampak resolusinya yang paling tinggi? Tentu saja yang sebelah kanan ya. Karena pada sebelah kiri itu resolusinya 10 kali 10 piksel, yang tengah 20 kali 20 piksel. Yang sebelah kanan 30 kali 30 piksel. Jadi otomatis resolusinya yang paling tinggi adalah yang sebelah kanan. Karena resolusi dapat diukur sesuai dengan kerapatan piksel dalam 1 inci. Semakin besar resolusi gambar tertentu, maka piksel pada gambar akan terlihat lebih detail. Oke, kosakata kita yang keenam adalah citra atau image ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Citra merupakan gambaran penampakan permukaan bumi hasil dari penginderaan pada spektrum elektromagnetik tertentu yang ditayangkan pada layar atau disimpan pada media rekam ataupun media cetak. Citra ini terbagi dua. Yang pertama adalah citra foto, terlihat pada gambar ya. Nah, citra foto itu merekam objek secara serentak dengan menggunakan spektrum tampak dan perluasannya. Bisa mempergunakan misalnya dengan wahana pesawat terbang ya. Jadi dengan foto udara bisa dia merekam citra foto. Jadi nampak nanti gambarnya lebih detail. Yang kedua adalah citra non-foto. Ini akan dihasilkan oleh satelit. Citra non-foto adalah gambaran penampakan muka bumi yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera ya. Jadi sensor yang tadi dia dipasang pada satelit. Citra non-foto diperoleh dari perekaman objek melalui penyiaman atau scanning. Nah, penyiaman ini, scanner ini dipasang pada wahana seperti satelit yang beroperasi di angkasa luar. Nah, yang ketujuh yang masih berhubungan dengan tadi ya, citra satelit. Citra satelit itu adalah fotografi angkasa. Nah, disebut juga dengan fotografi angkasa. Citra dari bumi atau planet lain dikumpulkan oleh satelit pengamat bumi yang dioperasikan oleh pemerintah ataupun perusahaan di seluruh dunia. Jadi bukan cuma oleh negara tertentu saja yang mempunyai di satelit, bisa saja dia perusahaan yang mempunyai satelit ya. Nah, ini adalah salah satu contoh citra satelit dari Sentinel-2 yang belakangan sangat diminati ya. Sentinel-2 itu merupakan citra dengan resolusi tinggi dengan SWOT yang lebar, revisit di lokasi yang sama setiap 10 hari. Jadi maksudnya ketika satelit tadi dia muter, jadi kalau dia kembali pada titik yang sama itu dia memerlukan waktu 10 hari. Sedangkan kalau menggunakan Landsat itu dia 16 hari sekali. Jadi otomatis Sentinel lebih cepat gitu pergerakannya ya. Dan dapat digunakan untuk kajian-kajian monitoring seperti tutupan lahan, termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan air serta area pantai. Oke, yang ke-8 foto udara. Foto udara adalah hasil pemotretan suatu daerah dari ketinggian tertentu dalam ruang lingkup atmosfer menggunakan kamera. Ini terlihat dia foto udara ya, jadi otomatis lebih detail. Pemotretan menggunakan pesawat terbang, helikopter, balon udara, drone, dan wahana lainnya. Keuntungannya menggunakan foto udara menghasilkan gambar atau citra yang lebih detail, resolusinya bisa 15 cm ya. Tidak terkendala awan karena pengoperasiannya pada umumnya itu berada pada ketinggian di bawah awan, jadi dekat dengan permukaan bumi. Oke. Yang ke-9, band. Disebut juga dengan channel atau saluran, suatu julat spektrum elektromagnetik yang dirancang untuk kepentingan misi tertentu pada sebuah pengindera. Sebuah pengindera sekurang-kurangnya memiliki satu saluran. Ini terlihat di sini kombinasi band atau saluran ya.
Misalnya untuk natural color itu kombinasi bandnya 432. First color itu kombinasi bandnya 764 dan seterusnya. Jadi otomatis dengan kombinasi band tertentu kita akan lebih teliti atau lebih detail lagi untuk mengetahui dia. Misalnya contoh untuk kita mau melihat bagaimana dia penampakan land, tanah, dan air. Jadi kita menggunakan band 5, menggunakan band yang lain misalnya ya bisa saja, cuma tetap kombinasi band 564 ini yang paling bagus untuk melihat penampakan dari air dengan tanah tadi. Seperti itu. Bagaimana dengan misalnya daerah pertanian, agriculture? Kita gunakan dia kombinasi band 652. Seperti itu. Oke, kosakata kita yang terakhir pada konten kita kali ini adalah mozaik. Mozaik itu adalah hasil penggabungan beberapa liputan citra dengan luasan kecil menjadi suatu liputan citra dengan luasan yang lebih besar. Jadi lihat di sini, nah ada citra sebelah kiri dengan sebelah kanan itu dia pada digabungkan, jadi digabungan itu namanya mozaik. Jadi otomatis dengan digabungan itu akan memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang suatu lokasi yang kita amati. Oke, demikianlah konten David Yafiz YouTube channel pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe David Yafiz YouTube channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.